Istilah kader celeng kini menjadi perbincangan nasional setelah dipopulerkan oleh Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Pacul Wuryanto sebagai sebutan bagi kader PDI Perjuangan yang dinilai tidak loyal dengan garis kebijakan partai. Istilah kader celeng secara implisit ditujukan kepada para pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Semua kader seharusnya mengikuti instruksi pimpinan PDI Perjuangan. Semua kader wajib ikut barisan. Kader PDI Perjuangan dalam barisan adalah banteng dan yang berada di luar barisan disebut celeng, kata Bambang Pacul dalam sebuah kesempatan. Merespon pernyataan Bambang Pacul, kader PDI Perjuangan pro Ganjar memberi tanggapan. Albertus Sumbogo, kader PDI Perjuangan yang terang-terangan mendukung Ganjar, mengaku siap dipecat dari PDI Perjuangan. Saya sudah katakan sejak awal kalau itu dianggap melanggar aturan partai, saya sudah siap kok. Diberi sanksi sampai dengan pemecatan sebagai pribadi, saya siap. Ujarnya dikutip dari Kompas TV pada Senin 11 Oktober 2021. Meski demikian, pria yang menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo ini beranggapan dukungannya kepada Ganjar bukanlah pelanggaran aturan partai. Ia mengaku hanya menyampaikan aspirasi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ikhtiar politik ini supaya mempengaruhi Ibu Mega. Bisa juga lebih objektif memandang kader PDI Perjuangan yang baik dan memang punya kans menang, ujarnya. Bagi saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar. Bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung, kata Albertus dikutip dari Tribun News pada Rabu 13 Oktober 2021. Bagaimanapun juga ungkapan istilah kader celeng tidak bisa dianggap remeh oleh kader PDI Perjuangan pendukung Ganjar Pranowo. Hal itu mengisyaratkan bahwa restu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk Capres 2024 belum jatuh ke figur Ganjar Pranowo. Apalagi yang melontarkan istilah kader celeng itu adalah seorang Bambang Pacul yang dalam track record politiknya merupakan kepercayaan dan die hard Megawati. Lalu siapa Bambang Pacul? Dikutip dari berbagai sumber, Bambang Pacul adalah politikus senior PDI Perjuangan. Dia lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 17 Juli 1956. Dia meraih gelar insinyur di jurusan Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada pada tahun 1990 dan pada tahun 1993 meneruskan ke Universitas Prasetya Mulia Jakarta. Pria usia 65 tahun ini menjadi anggota DPR sudah 4 periode. Ia duduk di Senayan sejak 2004 dari Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri. Berbagai jabatan penting di Senayan pernah dijabat Bambang Pacul, mulai dari Wakil Ketua Komisi Pertahanan hingga saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi Energi DPR RI. Selain itu, Bambang Pacul juga menjabat Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI selama 2 periode sejak 2014. Di periode 2019-2024, karir Bambang Pacul semakin moncer. Dia dipercaya Megawati Soekarno Putri menjadi komandan pemilu menggantikan Bambang Deha. Kini dia memegang 3 jabatan strategis di PDI Perjuangan, yaitu Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Di internal PDI Perjuangan, Bambang Pacul memang dianggap sebagai seorang jenderal lapangan. Spesialisasinya adalah pemenangan pemilu. Jawa Tengah sebagai basis suara PDI Perjuangan berada di bawah kendalinya. Di tangan Bambang Pacul, Jawa Tengah selalu menjadi langganan pemasok pundi-pundi suara bagi kemenangan PDI Perjuangan di Pileg. Tak hanya memberi kontribusi bagi partai, Jawa Tengah di bawah Bambang Pacul juga menjadi salah satu provinsi sebagai penyumbang suara terbanyak bagi kemenangan Jokowi baik di Pilpres 2014 maupun 2019. Tak heran setelah sederet keberhasilan tersebut, Megawati menunjuknya sebagai Ketua Bapilu PDI Perjuangan atau Komandan Pemenangan Pemilu Nasional. Bambang Pacul selama ini juga jarang melontarkan kritik keras apalagi pada sesama kader. Oleh sebab itu, ketika dia yang tergolong senior di PDI Perjuangan menyampaikan kritik kepada Ganjar, internal dan eksternal PDI Perjuangan menjedot perhatian. Lalu bagaimana kelanjutan bursa capres di internal PDI Perjuangan? Semua tergantung keputusan Megawati Soekarno Putri sebagai pemegang hak prerogatif. Dari Jakarta, kontributor Indosat News melaporkan.